Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, berilah kami ketenangan agar sempat mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami dapat merasakan cinta kasih-Mu yang melestarikan dan membaharui hidup manusia dan apa saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang bertamu di sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada dua orang saudara atau dua orang bersaudara, Marta dan Maria. Tentu saja, sebagai tuan rumah yang baik, mereka berusaha menerima Yesus dengan sebaik-baiknya. Marta sibuk melayani Yesus dengan menyiapkan hidangan dan lain-lain. Sementara Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Marta yang melihat saudaranya hanya duduk-duduk mendengarkan pengajaran Yesus, merasa gusar karena ia sibuk melayani seorang diri. Maka ia mendekati Yesus dan meminta supaya Yesus menyuruh Maria untuk membantunya. Menarik
untuk merenungkan jawaban Yesus kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Marta dan Maria adalah dua bersaudara yang sangat mengasihi dan ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus. Namun pemikiran dan tindakan mereka berbeda. Marta melihat bahwa Yesus datang sebagai tamu, sehingga ia sebagai seorang wanita Yahudi berkewajiban untuk menyambutnya dengan tradisi Yahudi. Sementara Maria menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengikuti apa yang diharapkannya, yaitu duduk dan mendengarkannya. Marta peduli dengan keharusan, sementara Maria mencari apa yang ia butuhkan, yakni mendengar dan dekat dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam relasi perkawinan dan hidup berkeluarga, membahagiakan pasangan atau anggota keluarga kita akan menjadi sulit jika kita mendengarkan kebutuhannya dan fokus pada apa yang harus kita buat. Kita terjebak oleh tirani keharusan, lalu lupa dan atau tidak sempat berusaha menemukan apa seharusnya yang kita butuhkan. Perbedaan antara yang harus dan yang dibutuhkan memang kadang-kadang sangat sumir. Karena itu kita mesti mampu membedakan keduanya dan memilih apa yang kita butuhkan dalam pesiaran kita sebagai makhluk sosial dan spiritual. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pelayanan kita di gereja ataupun di komunitas, kadang-kadang kita juga ingin memberikan yang terbaik dengan membaharui banyak hal, dan tenaga kita terkuras untuk karya yang diberikan komunitas kepada kita. Kadang-kadang kita frustasi sendiri atau bersikap menuntut orang lain karena kita merasa seakan-akan tidak didukung, tidak dihargai, dan mungkin disalahkan. Namun, yang mesti kita sadari, bukan banyak hal luar biasa yang dapat membuat orang yang kita kasih berbahagia, melainkan pengenalan dan jawaban atas kerinduannya yang walaupun sederhana sangat membahagiakan dan merekatkan relasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apa yang dialami oleh Marta dan Maria dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar tadi, juga kita alami dalam hidup kita. Kita berada antara dua persimpangan, antara apa yang seharusnya dan apa yang dibutuhkan. Sebagai murid-murid Yesus, kita hanya dapat menjatuhkan pilihan apabila kita sungguh-sungguh dekat dengan Dia. Kita membangun relasi dengan Dia, dan pada akhirnya kita hidup sesuai dengan apa yang Ia harapkan. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, selalu mencari kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin hidup sesuai dengan apa yang Ia ajarkan.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.